Oke, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Official Tutorial Channel. Tentunya masih tetap bersama saya Bang Rey. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara pengisian CEK sampai kepada tahap perencanaan pembelajaran khusus untuk tupoksi guru. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat tutorial pengisian CEK lanjutan, yaitu pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, ada baiknya kamu aktifkan dulu tombol subscribe yang ada di bawah supaya kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari RK Official. Dan dengan subscribe yang kamu berikan kepada channel ini dapat membantu channel ini untuk berkembang lebih baik ke depannya, supaya kita akan update terus info-info terbaru terkait dengan aplikasi-aplikasi terbaru di RK Official Tutorial Channel. Oke, baik, langsung saja. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pengisian CEK. Seperti apa kelanjutannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan coba-coba untuk di skip. Oke, silahkan login pada akun CEK masing-masing. Nah, di sini saya sudah login pada akun CEK saya. Nah, Bapak Ibu, sobat pembelajar, para pejuang CEK sekalian. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara merencanakan pembelajaran, dan itu sudah selesai ya. Bisa kita lihat mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakannya dengan rapi dan tertib ya. Jadi di tahunan bisa kita lihat hasil dari perencanaan itu. Nah, ini sudah kita breakdown, ini sudah selesai, dan bisa kita lihat di hariannya apakah dia sudah masuk atau belum. Di harian ini dia sudah muncul ya perencanaannya. Dokumen, semuanya berisi tentang dokumen. Nah, untuk pertemuan kali ini, video ini kita akan mengupas bagaimana cara memasukkan atau menginput data pelaksanaan pembelajaran pada tupoksi guru. Nah, sebelum kita sampai ke sana, ada baiknya kita perhitungkan dulu berapa sebenarnya target dari kegiatan pembelajaran kita dalam 1 tahun. Karena sebagai seorang guru, maka tupoksi kita adalah mengajar, mendidik, membimbing, dan seterusnya. Dan mengajar ini masuk dalam yaitu tupoksi yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran kalau pada SKP. Jadi melaksanakan proses pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di program tahunannya kita buat seperti ini, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kita mau buat targetnya itu berapa jam pelajaran dalam 1 tahun. Tentunya ini akan rumit menghitungnya, kan gitu, kalau kita menghitung secara manual. Nah, kita akan mempermudah perhitungannya dengan menggunakan sebuah aplikasi Microsoft Excel, di mana di sini saya sudah membuat sebuah rumus untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam penghitungan jam pelajarannya. Saya kasih contoh di sini misalnya untuk jam pelajaran saya sendiri dalam 1 semester itu saya masuk ada di 7 kelas ya dalam 1 semester ini untuk semester ganjil, dan jumlah jam per minggunya itu sudah saya buat di sini. Misalnya saya masuk di 12 MIPA 2 itu 2 jam pelajaran, 12 MIPA 6 2 jam pelajaran, 12 IPS 1 2 jam pelajaran, 12 IPS 2 4 jam, dan seterusnya sampai kelas 11 IPS 2 4 jam pelajaran. Jadi total jam pelajaran saya dalam 1 minggu itu di semester ganjil ini adalah 18 jam pelajaran. Nah, untuk perhitungan minggu efektifnya itu bisa kita lihat dari analisis rincian minggu efektif pada dokumen perencanaan kita. Ada berapa minggu efektif dalam 1 semester ini ya. Kalau menurut perhitungan saya ada sekitar 20 minggu efektif. Nah, itulah yang kita kalikan dengan jumlah
jam pelajaran efektif kita per minggu. Nah, jadi total perhitungan realisasi target JP kita per tahun secara umum untuk semester ganjil itu adalah 360 JP. Ini menurut jam saya. Nah, di sini saya buat ada total JP per tahun yang di-entry ke si Eka. Ini diperkirakan. Jadi Bapak Ibu, untuk semester genap kan kita belum menjalani. Jadi saya hanya memperkirakan perhitungan semester genap ini berdasarkan semester genap yang lalu. Nah, pada tahun 2020-2021 itu ada sekitar 19 minggu efektif. Ya, 19 minggu efektif dalam satu semester. Dan total JP-nya itu adalah ini, sekitar 494 JP. Nah, ini langsung otomatis rumusnya keluar di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginput atau mengentry berapa jumlahnya, tinggal masukkan saja jumlah minggu efektifnya, kemudian jumlah jam efektifnya, maka langsung Excel yang akan menghitung secara otomatis. Nah, di sini akan muncul target kita per tahun. Target per tahun inilah yang akan kita masukkan ke dalam si Eka, ya. Di sini tadi ya targetnya adalah sekitar 854 JP, 854 JP. Nah, pertanyaannya, apakah 854 JP ini bisa kita laksanakan secara penuh dalam satu tahun? Nah, ini adalah perhitungan secara umum. Jadi, bisa saja ini berubah. Kenapa bisa berubah? Karena kita tidak tahu apakah ada misalnya libur tambahan di pertengahan semester yang sifatnya kondisional dari satuan pendidikan ataupun dari pemerintah terkait dengan keadaan situasi yang ada pada saat itu. Jadi perhitungan kotor, Mas Ian. Nah, bagaimana kalau ini kita sudah simpan dalam si Eka kita? Ini kita simpan misalnya. Apakah itu bermasalah? Apakah itu tidak bisa dirubah lagi kalau seandainya ini kurang targetnya? Ini masih tetap bisa dirubah, dan sampai saat ini si Eka masih tetap bisa kita edit walaupun kita sudah pasang target yang tinggi. Tapi mungkin karena kondisi yang belum memungkinkan, masih bisa kita merubah targetnya. Jadi itu kita sesuaikan nanti, makanya kita hitung dulu berapa sebenarnya target kita dalam satu tahun untuk JP-nya, dan nanti bagaimana sebarannya dalam setiap bulan dan minggunya. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya buat tanda merah. Nah, ya, tanda merah di sini. Jadi 18 JP minggu efektif. Nah, jumlah jam pelajaran saya dalam satu minggu itu adalah 18 JP. Nah, ini kalau kita lihat ke beban kerja berdasarkan tupoksi guru menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018, maka ini tidak mencukupi sebenarnya untuk beban kerjanya. Maka apabila ini bertanda merah, tulisannya merah, maka Bapak Ibu silahkan lihat tugas tambahan pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018, apa saja kira-kira tugas tambahan yang cocok untuk Bapak Ibu sekalian yang ditugaskan oleh madrasah, misalnya menjadi seorang wakil kepala, ataupun menjadi kepala lab, ataupun menjadi kepala perpustakaan, wali kelas, dan sebagainya, berdasarkan Permendikbud tadi. Nah, ini akan kita bahas pada video selanjutnya nanti. Jadi untuk video kali ini kita fokus pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran dulu, ya, untuk video kali ini. Nah, jadi sesudah dapat jumlah target dalam satu tahun secara umum, maka target tersebut akan kita rincikan lagi dalam setiap bulannya. Nah, jadi perhitungan realisasi target JP per bulan secara umum. Nah, ini masih tetap secara umum. Kenapa perlu kita rinci lagi? Karena nanti di sini akan ada breakdown bulanan. Breakdown ini artinya adalah penjabaran jumlah kegiatan jam pelajaran dalam satu bulan. Nah, kita hitung lagi secara umum dalam satu bulan itu kira-kira ada berapa kali atau ada berapa banyak target jam pelajaran yang harus kita isi dalam breakdown bulanan. Nah, misalnya untuk bulan Juli, jumlah minggu efektifnya itu ada 3. Jumlah jam pelajaran per minggunya itu sekitar 18 JP, dan totalnya itu adalah 54 JP. Jadi ini langsung otomatis keluar.
Kita masukkan di sini nominalnya, kita masukkan di sini juga. Ini tidak perlu kita masukkan karena ini sudah dikasih rumus dan dia akan beroperasi secara otomatis. Nah, kemudian ini total JP secara umum per bulan. Nah, di sini kita masukkan dalam satu bulan itu adakah hari libur tambahan, misalnya pelaksanaan hari besar ataupun libur-libur yang lain, maka kita kurangkan jumlah jam pelajaran dikali jumlah hari libur dalam setiap minggu. Misalnya di bulan Juli ini ada hari libur di tepatnya di tanggal 20 Juli kalau saya tidak silap, dan itu bertepatan dengan hari Selasa. Nah, di hari Selasa di sini dapatnya ada 5. Ini 5 ini dari mana? 5 ini adalah 5 jam pelajaran yang terkena libur dalam satu bulan tersebut. Jadi bukan berdasarkan harinya ya, berdasarkan jumlah jam pelajaran yang terkena hari libur dalam satu bulan. Nah, jadi total jam realisasi targetnya itu adalah 49 JP jadinya. Kenapa? Karena dikurangkan 5 JP yang tidak efektif dalam satu bulan tersebut. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana perhitungan JP per bulan. Jadi total dari JP dalam satu semester ini adalah sekitar 346 ya, sekitar 346. Apakah ini bisa berubah lagi? Bisa, tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi ini masih bisa bertambah dan bisa juga tetap ataupun berkurang. Nah, selanjutnya bagaimana penguraian target KBM per bulan? Jadi di dalam uraian tupoksi nanti kalau Bapak Ibu melihatnya, di dalam uraian tupoksi dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini saya buat karena pada waktu saat sosialisasi terakhir dari pihak kantor kementerian itu mereka meminta agar breakdown bulanannya itu dibuat rinci supaya jelas, kan gitu dalam pembagian tugasnya. Jadi tidak total, misalnya di sini dia totalnya adalah 49 JP, melaksanakan kegiatan 49 JP. KBM 49 JP itu pada kelas apa saja? Itu pertanyaannya pada waktu itu. Jadi kami buat perinciannya lagi. Jadi saya buat di sini untuk memperincikannya berdasarkan tingkatan kelas saja. Karena kalau kita rinci lagi ke tingkat yang lebih, misalnya kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 dan seterusnya, mungkin nanti breakdown bulanannya bisa sangat panjang. Jadi untuk menghemat waktu dan menghemat energi dalam proses pengisiannya, breakdown bulanannya kita batasi aja per tingkatan kelas. Jadi misalnya kita ambil bulan Juli 2001 untuk penguraian target KBM di setiap bulan, kita bagi lagi. Nah, kelas 11, kebetulan saya hanya masuk di kelas 11 dan kelas 12, maka kita lihat lagi kembali ke atas, berapa total JP per minggu dari masing-masing tiap tingkatan ini. Misalnya di kelas 11, total JP saya masuk di kelas 11 itu adalah ada 8 JP. Nah, ini dia, 8 JP. Kemudian total masuk di kelas 12 itu kita lihat ke atas lagi, ada sekitar 10 JP per minggunya. Nah, total dari masing-masing tingkatan ini dikali dari jumlah minggu efektif. Jadi jumlah minggu efektif ini kita sesuaikan dengan keadaan masing-masing setiap bulan. Kemudian total yang seharusnya dalam setiap bulan itu adalah kalau untuk kelas 11 itu 24 JP, sementara untuk kelas 12 itu adalah 30 JP. Nah, tapi karena tadi di bulan Juli ada satu minggu terkena hari libur, ya, satu hari dalam satu minggu terkena hari libur, dan itu terkenanya di kelas 11, ya, kelas 11, tepatnya di hari Selasa dan Rabu, ya. Maka dikurangkan dengan jumlah hari yang terkena libur tadi. Maka totalnya di sini adalah 5 JP. 5 JP yang terkena libur dari kelas 11. Nah, maka target realisasi bulanannya untuk dua tingkatan ini, kelas 11 dengan 12 itu adalah 49 ini tadi, total keseluruhan yang sudah dihitung di atas, diuraikan lagi. Untuk kelas 11 itu ada 19 JP dan untuk kelas 12 itu ada 30 JP. Nah, sampai di sini masih bisa diikuti. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara menginput ini semua ke dalam
CEK. Kita buka CEK-nya. Jadi Bapak Ibu, kita masuk ke program tahunan. Program tahunan kita masuk ke dalam breakdown kegiatan pembelajaran. Breakdown kegiatan pembelajaran, kita pilih bulan. Kita start tadi mulai bulan Juli. Nah, jadi bulan Juli ini, kalau di sini Bapak Ibu masih kosong, tinggal add breakdown saja. Kemudian pilih bulannya, ya, pilih bulan berapa dia. Kemudian nanti silahkan Bapak Ibu tambahkan langsung. Ya, ketikkan di sini. Ketikkan di sini apa? Melaksanakan ini tadi. Masukkan narasinya. Narasi yang ada di uraian ini. Nah, apa narasinya di sini? Melaksanakan KBM di kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 dalam kurung sebanyak 3 rombel. Kita copy saja langsung ke CEK ini. Ini saya buat di sini aja supaya lebih enak nengoknya. Saya add, kita copy. Nah, target jam pelajarannya berapa JP? Kita lihat lagi. Targetnya tadi ada di perhitungan JP. Untuk kelas 11 itu adalah 19 JP. Kita buat 19 JP. Nah, tinggal save, tambah. Nah, supaya tidak dua kali kerja, ini kita buat lagi satu lagi. Masukkan yang kelas 12-nya. Kita lihat perhitungan JP-nya dulu. Uraian tupoksinya kita lihat untuk kelas 12. Copy, kemudian setelah itu pastekan. Paste di atas ini, di bawah ini, paste. Kemudian berapa target JP-nya? Untuk kelas 12 ada sekitar tadi 30 JP. Nah, ini adalah target yang harus kita ketikkan di sini, 30 JP. Oke, dah tinggal save. Good job katanya. Nah, kita lihat edit breakdown-nya. Nah, ini udah jadi 2 kali nih maksudnya. Karena saya udah pernah buat sekali, jadi ini double di dalam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kalau sudah ada hapus saja. Hapus. Save. Selesai. Nah, jadi breakdown sudah selesai. Breakdown sudah dapat. Inilah target untuk seluruh kegiatan pembelajaran kita dalam 1 bulan. Untuk bulan Juli. Jadi totalnya ada 49 jam pelajaran yang akan tersebar dalam 1 bulan, ya, akan kita lihat nanti bagaimana aplikasinya dalam harian. Nah, kita lihat target bulanannya untuk bulan Juli. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang kurang jelas, bisa nanti tinggalkan komentarnya pada kolom YouTube yang ada di bawah, kolom komentar, ataupun bisa menghubungi saya melalui kontak person yang akan saya sediakan di halaman channel YouTube ini nantinya, atau bisa juga melalui email, ya, tergantung dari Bapak Ibu maunya dari mana, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, oke. Ya, jadi seperti ini dia. Nah, selanjutnya adalah langkah yang selanjutnya adalah kita memasukkan pelaksanaan pembelajaran tadi ke dalam kegiatan harian. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Tinggal kita input, ya, kita tambahkan. Kapan mulai pelaksanaan untuk bulan Juli? Yaitu mulai tanggal 12 Juli. Untuk tahun ajaran baru kita mulai tanggal 12 Juli. Kemudian kita pilih melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian kita pilih lihat kembali narasi. Jadi di sini sebelum kita masukkan ke CEK lagi, kita uraikan dulu narasinya. Kita ketik di Excel ini apa kira-kira. Misalnya Bapak Ibu mengisinya ini berdasarkan jadwal atau pembagian tugas, roster. Jadi kita buat langsung di sini misalnya hari Senin pukul 14.15 sampai dengan pukul 15 WIB kita melaksanakan KBM sejarah di kelas 12 IPS 2 sebanyak 27 siswa. Langsung aja
Berarti ini kelas 12. Ini langsung kita paste. Udah. Jadi tidak perlu mengetik lagi, tinggal tambah, submit. Selesai. Masuk untuk bulan Juli. Kita lihat bulan Julinya apakah sudah masuk. Untuk harian. Oke, tanggal 12 masuk ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Jadi ini sudah sangat mudah. Bapak Ibu uraikan dulu jadwal mengajarnya langsung kemari, diketikkan langsung berdasarkan jamnya, kemudian terserah apa yang mau dibuat di sini bahasanya. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat penginputan ke SIEKA tidak lagi sulit, tinggal hanya copy paste saja. Kita lanjutkan pengisiannya, misalnya ke tanggal 13. Tanggal 13 melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita lihat ini kelas berapa, jangan sampai salah tingkatannya. Karena udah kita uraikan dia berbeda tingkatan, maka harus diperhatikan ini tingkatan kelas berapa. Kelas 11 2 JP. Kelas 11 paste. Kemudian di sini 2 JP. Submit. Submit. Oke, sinyalnya hilang. Oke, setelah itu ya muncul submit, selesai. Nah, lanjut kita isikan lagi sampai proses pelaksanaannya selesai. Ya, proses pelaksanaan selesai. Kita tambah lagi, tambah kegiatan hariannya. Tadi udah sampai tanggal 13. Masih tanggal 13 karena di sini kita ada masuk 2 kelas. Kita copy, masukkan lagi kegiatan pembelajaran. Ini kelas 12 paste. Ini 1 JP, submit. Nah, jadi begitu seterusnya Bapak Ibu prosesnya sampai selesai. Ya, jadi untuk pengisian JP tadi Bapak Ibu kuncinya di sini. Kalau sudah bisa mengisi ini, sebenarnya ini bukan sulit ya. Ini hanya alat bantu untuk mempermudah Bapak Ibu supaya tidak lagi mengetik-ngetik pada saat proses pengentrian data di kegiatan harian. Jadi tidak lagi kita harus mengetik lagi yang memakan banyak waktu kan gitu, sementara tugas masih banyak. Nah, kita lihat laporan bulanannya untuk bulan Juli misalnya ini. Nah, di sini sudah ada dia. Jadi yang terrealisasi ini yang baru dikerjakan tadi dari 19 target untuk kelas 11 itu baru 2, kemudian untuk kelas 12 itu 30 targetnya baru 2 selesai. Nah, inilah yang harus kita selesaikan dalam 1 bulan. Nah, targetnya. Apabila ini semua sudah selesai, maka targetnya akan menjadi 100%. Ya. Sangat mudah bukan? Ya, sangat mudah sekali apabila kita sudah mengerti dan memahaminya. Jadi Bapak Ibu kuncinya ada di sini. Oke. Nah, baik, sampai di sini dulu pemaparan saya tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk tetap tonton channel ini dan berikan subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk mengupload info-info terbaru tentang aplikasi-aplikasi seputar kepegawaian dan ASN. Baik, sampai di sini dulu materi kita tentang SIEKA kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.